Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Rancaikek dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Kota Kutoarjo naik salah satu kereta api tambahan edisi Nataru yaitu kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan. Nah, salah satu yang seru dari kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan ini adalah selama di perjalanan bakal banyak banget momen bertemu dengan kereta lain, entah itu persilangan ataupun juga penyusulan. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan dari stasiun Rancaikek menuju ke stasiun Kutoarjo? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk stasiun Rancaikek di Kabupaten Bandung. Bangunannya memang besar teman-teman dan stasiun Rancaikek ini hanya melayani keberangkatan kereta api lokal Bandung Raya dan kereta api lokal Garut Cibatuan. Nah, ada sih kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Rancaikek yaitu kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan ke Surabaya Gubeng PP dan sekarang ada kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kiara Condong tujuan ke Kutoarjo PP. Kayaknya untuk hari ini bakal cerah ya teman-teman. Matahari juga sudah mulai terbit. Sekarang udah jam 5 lebih 28 menit. Saya baru datang di stasiun. Keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan masih sama, yaitu pukul 5 lebih 41. Bagian dalam dari stasiun Rancaikek kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau jalur sana digunakan untuk kereta api yang dari arah Cicalengka. Sedangkan kalau peron jalur sini digunakan untuk kereta-kereta dari arah Bandung dan jalur 2 serta jalur 3 itu digunakan untuk kereta api yang berjalan langsung. Ternyata penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang naik dari stasiun Rancaikek lumayan ada beberapa orang ya. Saya harap sih nanti kereta-kereta PSO minimal macam Kuto Jaya Selatan, lalu Kahuripan, Serayu bisa berhenti juga di stasiun ini ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang ini saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya ketahui. Yang pertama untuk kereta api Kuto Jaya Selatan adalah kereta api yang secara reguler melayani rute perjalanan dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Kutoarjo PP. Dan untuk kereta api Kuto Jaya Selatan dalam sehari itu biasanya hanya ada satu kali perjalanan reguler. Yang pertama perjalanan malam dari Kiara Condong ke Kutoarjo, lalu perjalanan sebaliknya dari Kutoarjo ke Kiara Condong di waktu pagi hari. Nah, sekarang dijalankan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Kereta api tambahan biasanya dijalankan ketika di waktu-waktu tertentu saja, seperti waktu libur Nataru saat ini yang mulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026 ataupun juga di libur lebaran. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan menggunakan armada kereta ekonomi 106 tempat duduk sama seperti kereta api Kuto Jaya Selatan yang reguler. Nah, untuk Kuto Jaya Selatan reguler, harga tiketnya itu murah karena masih mendapatkan subsidi atau PSO, Public Service Obligation, dengan harganya kalau nggak salah Rp62.000.
Tapi kalau untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang notabene kereta komersil harga tiketnya itu Rp170.000. Namun lumayan banget, saat ini ada diskon 30% teman-teman. Jadi harga tiket yang saya bayarkan sekitar Rp119.000. Untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan berangkat dari stasiun Ranca Ekek pada pukul 05.41 dan diperkirakan akan tiba di stasiun Kutoarjo siang hari nanti pada pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Jam 5:38 ya, sudah tiba di stasiun Ranca Ekek. Dan untuk susunan rangkaian dari kereta api Kuto Jaya Selatan dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, di belakang ekonomi 3 ada kereta makan pembangkit, dan di belakang kereta makan pembangkit ada kereta ekonomi 4, 5, 6, 7. Saya bakal duduk di kereta ekonomi 7 paling belakang. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam kereta. Saya duduk di 15 Alfa. Nah, di sini. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 5:41 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Ranca Ekek. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti juga tiba di stasiun Kutoarjo dalam keadaan selamat dan tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 7 masih lengang banget, masih banyak sekali kursi yang belum terisi. Nah, untuk perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan ditempuh selama 7 jam 21 menit. Nanti juga di perjalanan bakal banyak momen bersilang dan disusul kereta api lainnya. Salah satu yang bikin saya excited untuk mencoba kereta api tambahan kayak gini teman-teman, yang perkanya tuh ndak masuk akal ya. Sekarang ini melintas langsung di stasiun Cicalengka, dan setelah dari stasiun Cicalengka menuju ke arah Cipendei sampai dengan Tasikmalaya akan lewat di salah satu jalur ekstrim dengan kontur tanah naik turun serta lintasan yang berkelok-kelok ya. Bahkan untuk tanjakannya itu 25 per mil, yang dimana dalam tiap jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 mdpl.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 19 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Leles, Kabupaten Garut. Dan di sini bertemu dengan kereta api lain, yaitu kereta api Kahuripan dari Stasiun Blitar tujuan ke Stasiun Kiara Condong, Bandung. Nah, kereta api Kahuripan ini adalah salah satu kereta subsidi PSO. Jadi harga tiketnya murah, dari arah Blitar menuju ke arah Kiara Condong hanya Rp84.000 saja ya. Bahkan kalau dari arah Jogja itu lebih murah lagi teman-teman, 80 ribuan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 32 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Karangsari. Masih di Kabupaten Garut ya teman-teman. Sekarang saya udah sengaja ke depan mau lihat lokomotifnya dulu ya, karena di sini berhenti akan cukup lama. Dan lokomotif yang bertugas menarik rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan adalah CC203 9801 Depo Induk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga ada 3 ganda roda di belakang. Lalu 203 merupakan lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin miring, 98 tahun pertama dinas di 1998, dan 01 adalah nomor absennya. Depo Induk PWT kepemilikannya di Depo Purwokerto. Di Stasiun Karangsari juga bertemu dengan kereta api lain ya. Ini adalah kereta api lokal Garut Cibatuan dari Stasiun Garut tujuan ke Stasiun Padalarang. Baru saja bergerak dari Stasiun Leles, satu petak kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki sudah berhenti kembali di Stasiun Karangsari. Tadi kita bertemu dengan kereta api lokal Garut Cibatuan, dan di sini juga akan tunggu bersilang lagi dengan kereta api Cikuray dari Stasiun Garut tujuan ke Stasiun Jakarta Pasar Senen. Walaupun kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini adalah kereta komersil dan kereta api Cikuray merupakan kereta bersubsidi, namun, kereta api Cikuray statusnya merupakan kereta reguler.
Dan ini adalah kereta makan plus pembangkit ya teman-teman. Hanya ada satu meja makan saja di sini. Dan di sini tempat pesan makanannya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:53 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Cibatu, masih di Kabupaten Garut ya teman-teman. Dan Cibatu ini memiliki dua perpecahan jalur, ada percabangan menuju arah Tasikmalaya yang akan diambil oleh kereta api Kuto Jaya Selatan, dan ada juga jalur ke kanan menuju arah stasiun Garut. Karena tadi dari kereta makan ya, saya juga udah pesan satu menu makanan. Ini adalah menu makanan yang hanya ada di kereta-kereta full ekonomi, yaitu nasi telur kulit crispy. Kurang lebih isiannya kayak gini teman-teman. Ada satu porsi nasi, ada kulit, telur, dan juga ada sambal bawang. Nah, sekarang kita sarapan dulu dengan salah satu menu yang cukup favorit buat saya sendiri sebagai pencinta kulit crispy ya. Mulai coba dari telurnya dulu, dikasih sedikit sambal sama nasi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sambal dari kereta makan tuh enak-enak teman-teman. Saya suka sama sambal-sambalnya ya. Karena ini juga baru berangkat dari Bandung lah ya. Jadi harusnya masih crispy. Bismillah. Ya lumayan lah. Sekarang jam 7:27 menit, sudah tiba di stasiun Cipendei. Biasa ya kalau di Cipendei wajib turun dulu nyari jajanan sama mau beli minum sih saya. Penumpang juga banyak yang turun ya di sini. Jadi karena pemberhentian di Cipendei sekitar 10 menit, banyak sekali penumpang yang jajan-jajan dulu. Di sini tuh yang biasa orang lain jajan macam cilok, terus ada juga aneka minuman dan lain-lain ya. Kiosnya ada banyak, bagus, sekarang jadi tertata rapi, nggak perlu lagi keluar-keluar stasiun ya. Secara normal, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan berhenti di stasiun Cipendei ini dari pukul 7:30 menit sampai dengan pukul 7:40 menit. Berhenti 10 menit di stasiun Cipendei itu wajib karena memang di sini ada pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Kereta api baru saja melewati jalur-jalur ekstrim. Kontur tanahnya naik, turun, berkelok-kelok, dan juga kereta itu banyak ngerem, teman-teman. Di sini memastikan bahwa kereta layak untuk berjalan kembali melanjutkan perjalanan karena setelah stasiun Cipendei menuju ke arah Tasikmalaya Banjar, itu tuh kontur tanahnya turun terus. Jadi kereta bakal banyak ngerem. Sekarang ini saya mendapatkan kereta ekonomi 7 ya, dengan kode armada K3095005 KTA. Kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak, tahun pertama dinas di 1995, nomor urutan kelima dan kepemilikan Depo Kutoarjo. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 29.200 kg atau 29,2 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 25 bulan 2 1995. Jadi untuk rangkaian ini umurnya sudah 30 tahun. Udah lumayan tua ya. Di atas sana ada sebuah kode train mark menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 37 berat maksimal 37 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Bentukan roda K5 kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi di kanan kirinya itu ada pegas atau ada per yang gede banget. Sambungan antar rangkaian kereta menggunakan karet rubber, dan juga sambungan utamanya ada di bawah sana ya, sebuah kopler. Lalu ada juga selang untuk suplai angin pengereman, rantai yang besar untuk pengaman tambahan, dan ada juga paket kabel untuk kelistrikan. Di tiap ujung rangkaian kereta atau gerbong,
Ini ada semboyan 21 untuk menandakan bahwa ini adalah rangkaian atau gerbong kereta terakhir. Untuk jalur di Daop 2 Bandung, terutama dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Ciawi, dipenuhi oleh lintasan yang berkelok-kelok. Jadi di sini tuh ada gongsol ya teman-teman. Gongsol merupakan rel ketiga sebagai penahan beban kereta api saat berbelok. Jadi fungsi gongsol itu sangat penting ya bagi perjalanan kereta api di wilayah pegunungan ini. Sekarang ini akan melintas di stasiun Cirahayu ya. Tadi itu di Cipendei ketinggiannya 770 mdpl. Baru turun satu petak, sekarang ketinggiannya udah 619 mdpl. Gokil ya. Jadi untuk dari arah Cirahayu ke Cipendei itu tanjakannya benar-benar ekstrim banget teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:19 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang naik ya, tapi di kereta-kereta depan teman-teman. Kalau di belakang kayaknya nggak ada yang naik deh. Nah, stasiun Tasikmalaya ini juga menjadi salah satu stasiun besar di Daop 2 Bandung yang penumpangnya rame banget. Kebanyakan sih penumpang-penumpang dari arah Tasik ke arah Bandung ya. Tapi dari arah Tasikmalaya menuju Jogja juga biasanya rame untuk kereta-kereta macam Lodaya, Argo Wilis, dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Kuto Jaya Selatan di kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Dari segi desain interior, ini tuh merupakan kereta ekonomi yang dari zaman dulu teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya ada 2 kursi di sebelah kiri dan juga ada kursi yang 3-3 berhadap-hadapan ya. Lalu untuk dari segi fasilitas, di atas ini ada sebuah rak bagasi buat nyimpen barang-barang penumpang. Terus ada juga AC sebanyak 6 buah. Jadi ada di depan 2, di tengah 2, dan juga di belakang 2. Lalu untuk dari segi legroom kurang lebih seperti ini ya. Apabila berhadap-hadapan dengan penumpang lainnya sudah pasti 90% adu dengkul. Dan di sini juga ada tirai yang bisa kita tutup kalau misalkan silau. Ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Dan juga ada gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Nah, untuk kursi pada kereta ekonomi Kuto Jaya Selatan tambahan ini masih duduk tegak ya teman-teman. Fasilitas toilet pada kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga belakang. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Dari segi luas sudah leluasa ya teman-teman. Terus di sini itu ada cermin yang ukurannya besar. Ada juga tisu, mini wastafel, air yang mengalir dengan normal. Lalu ada tabung sabun, klosetnya kloset duduk. Di sini tombol flush untuk membilas. Ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Di bawah sini ada tong sampah, lalu ada juga gantungan untuk pakaian serta pewangi ruangan.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar. Sudah berada di penghujung dari Daop 2 Bandung. Dan yang turun di stasiun Banjar tadi lumayan teman-teman. Cukup banyak ya. Di Banjar ini juga ada pergantian kru, yaitu pergantian masinis. Jadi masinis dari arah Bandung hanya membawa kereta ini sampai dengan arah Banjar. Mungkin dari Banjar bakal bablas langsung ke Kutoarjo ya. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan di stasiun Banjar ini akan cukup lama, dari pukul 9 lebih 7 menit sampai dengan pukul 9 lebih 21 menit, karena di sini jadwalnya akan bertemu dengan kereta api lain, yaitu kereta api Serayu, relasi dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Pasar Senen via Kiara Condong. Nah, untuk stasiun Banjar ini juga lokasinya dekat dengan perbatasan Jawa Tengah, tapi letak perbatasannya itu sekitaran Langen teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang dari arah mana-mana turun di Banjar untuk lanjut ke Pangandaran, termasuk kereta api Pangandaran relasi Gambir. Tujuan terakhirnya itu di stasiun Banjar. Ini adalah kereta api Serayu, kereta bersubsidi dari Purwokerto ke Jakarta via jalur selatan. Harga tiketnya tuh kalau full trip Rp67.000 ya teman-teman. Jadi kereta api Serayu merupakan salah satu kereta api yang harga tiketnya masih sangat terjangkau. Sudah meninggalkan kembali stasiun Banjar, dan kalau sebelum-sebelumnya dari arah Cicalengka, Tasikmalaya, kereta apinya itu nggak bisa terlalu ngebut ya teman-teman. Tapi setelah berangkat dari Banjar menuju arah Kroya Kutoarjo, jalurnya bakal kebanyakan lurus. Jadi dimulai dari sini keretanya bisa ngebut. Jadi jalur dari arah stasiun Banjar sampai dengan Kutoarjo itu bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun pada kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan, train marknya E ya teman-teman. Jadi maksimalnya itu bisa bergerak atau berjalan di angka 100 km per jam saja. Sekarang kecepatan kereta api ada di angka 97 km per jam. Lumayan ngebut sih hitungannya. Untuk kereta ekonomi dengan tempat duduk 106 kursi jarang loh yang bisa jalan sampai 120. Memang rata-rata 100 ya. Macam Kahuripan, Serayu, dan lain-lain. Sekarang ini kereta api Kuto Jaya Selatan akan lewat di perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Untuk perbatasannya sendiri di sungai ya teman-teman, kalau nggak salah Sungai Citanduy. Koreksi ya kalau salah. Dan ini sungainya sekarang sudah memasuki Jawa Tengah. Sudah beda provinsi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 45 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Sidareja. Ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tadi ada beberapa orang yang naik dari stasiun Sidareja di kereta ekonomi depan ya teman-teman. Stasiun Sidareja juga menjadi salah satu alternatif pilihan bagi banyak orang yang mau lanjut ke Pangandaran selain stasiun Banjar. Dan kabarnya dari Sidareja ke arah Pangandaran itu lebih dekat ya dibandingkan dari Pangandaran ke arah Banjar. Kabarnya juga yang saya dengar ketika teman-teman turun Sidareja mau ke arah Pangandaran, tinggal nunggu bis aja di jalan raya sana.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 16 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Jeruk Legi. Saya baru tahu sekarang kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini berhenti di stasiun Jeruk Legi, tapi ketika dicek di aplikasi tiketing, itu tuh nggak ada ya relasi Kiara Condong Jeruk Legi. Berarti di sini bukan untuk naik turun penumpang, teman-teman. Mungkin juga di sini berhenti untuk tunggu bersilang kereta api Lodaya, relasi dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Bandung. Seingat saya, terakhir kali naik Kuto Jaya Selatan tambahan, silang sama Lodaya itu di stasiun yang ada di depan ya. Setelah Jeruk Legi berarti stasiun Lebeng. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Jeruk Legi jam 10 lebih 32 menit. Sekarang ini jam 10 lebih 46 menit. Masuk di stasiun Maus ya. Ada keterlambatan 11 menit. Sekarang ini persiapan masuk di stasiun Kroya dan bertemu dengan dua percabangan jalur ya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari arah Banjar dan itu merupakan jalur dari arah Cirebon Purwokerto. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 59 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan masuk di stasiun Kroya ini lambat sekitar berapa menit ya? Nanti saya tulis di bawah deh. Nah, karena keterlambatan ini mengakibatkan penyusulan yang seharusnya oleh kereta api Argo Semeru di stasiun Sumpio jadi bergeser di stasiun Kroya ya teman-teman.
sehingga pemberhentian di Kroya ini bakal cukup lama. Jadi setelah nanti Argo Semeru berangkat, harus menunggu Argo Semerunya lewat di Kemranjen terlebih dahulu. Penumpang Argo Semeru pagi dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng rame banget. Ini orang-orang udah pada mau libur Natal ya teman-teman. Gokil. Asli rame banget. Pukul 11 lebih 12 menit berangkat lagi dari stasiun Kroya. Udah lambat cukup banyak ya, sekitar terlambat 20 menitan, 15-20 menit lah, karena ada pergeseran penyusulan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan oleh kereta api Argo Semeru. Mungkin nanti penyusulan oleh kereta api Lodaya, Argo Wilis, dan juga Sawung Galih bisa jadi berubah juga teman-teman. Karena di jalur Kroya sampai dengan Kutoarjo, di jam-jam 11 sampai dengan jam 1 siang, itu tuh kereta bener-bener rame. Hampir berbeda tiap petak gitu. Barusan itu berpapasan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan yang reguler ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 22 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Sumpiyuh. Yang turun di stasiun Sumpiyuh lumayan rame dari ekonomi depan ya teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan disusul KA Lodaya. Siang hari di Sumpiyuh panas banget. Nah, untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan secara jadwal berhenti di Sumpiyuh itu dari pukul 11 lebih 06 sampai dengan pukul 11 lebih 19 menit. Harusnya di sini disusul oleh kereta api Argo Semeru, tapi tadi kan disusul Argo Semerunya udah di stasiun Kroya. Dan sekarang masuk di Sumpiyuh, udah telat juga. Bakal tunggu disusul kereta api Lodaya reguler dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Solo Balapan. Itulah barusan kereta api Lodaya melintas di stasiun Sumpiyuh, ngebut banget. Karena secara kecepatan operasional, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan maksimal di angka 100. Lodaya di angka 110 km per jam. Di belakangnya ada Argo Wilis yang kecepatannya 120 km per jam. Itulah kenapa ya, perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan harus memprioritaskan kereta-kereta dengan kecepatan tinggi. Soalnya kalau Kuto Jaya Selatan dipaksa jalan, nanti kereta-kereta ngebutnya nggak bisa lari kenceng teman-teman. Sekarang jam 11 lebih 32 menit. Berangkat lagi dari stasiun Sumpiyuh, lambat sekitaran 13 menit.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 48 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan telah tiba di stasiun Gombong ya. Di stasiun Gombong ini bertemu dengan kereta Pasundan dari arah Surabaya Gubeng tujuan ke arah Kiara Condong Bandung. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 58 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan telah tiba di stasiun Karanganyar. Kalau tiba Karanganyar lambatnya lumayan ya teman-teman, tapi berangkat Karanganyar harusnya bisa memangkas waktu keterlambatan dikarenakan seharusnya di Karanganyar disusul kereta api Lodaya, tapi tadi udah disusul ya sama Lodaya. Mungkin nanti memangkas keterlambatannya sekitaran 5-6 menit. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Sekarang ini jam 12 lebih 10 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kebumen. Ada keterlambatan sekitar 3 menit. Ini bakal ketemu kereta lain nih, kereta apa ya? Ini adalah kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan ke stasiun Pasar Senen. Nah, ini biasanya Bangunkarta berangkat duluan. Setelah Bangunkarta berangkat duluan, baru Kuto Jaya Selatan boleh berangkat ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit ya. Kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Kurang lebih ada 1 jam ke depan. Kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Tapi saya mau share dulu sekarang untuk kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kuto Jaya Selatan adalah kereta api reguler yang melayani rute dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Kutoarjo PP, dan di masa lebaran ataupun juga di masa libur Nataru dijalankan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan. Jadi untuk kereta api yang saya naiki kali ini merupakan kereta musiman. Nah, perbedaannya kalau kereta api Kuto Jaya Selatan reguler dia masih mendapatkan subsidi atau PSO, sedangkan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan sudah menjadi kereta komersial, jadi memiliki harga tiket yang selisihnya cukup jauh. Untuk perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan di kelas ekonomi, harga tiketnya ada di kisaran Rp170.000. Namun di libur Nataru kali ini ada potongan harga yang semula Rp170.000 menjadi Rp119.000. Hitungannya masih worth it banget teman-teman. Tapi untuk armada yang digunakan memang masih kereta ekonomi adu dengkul dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, yang dimana kita duduknya tegak. Apabila berhadapan-hadapan dengan penumpang lain udah pasti adu dengkul. Tapi menurut saya pribadi, armada K3 pada kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan kali ini cukup nyaman.
terutama dari guncangan dan peredam suaranya yang baik. Tapi apabila dari pendingin ruangan yang namanya kereta dengan AC split, punya problem itu ketika siang hari, dikala di luar panas, ya AC-nya nggak begitu adem teman-teman. Sometimes berasa kurang. Lalu dari segi jam keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari arah Kiara Condong itu di waktu pagi hari sekitar jam 5:25 waktu Indonesia Barat. Jam ketibaan di Kutoarjo sekitar jam 1 siang, namun berbeda jauh apabila keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari arah Kutoarjo berangkat itu jam 6 sore dan nyampe di Kiara Condong sekitar jam 2 pagi. Sehingga apabila teman-teman naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan, bisa dibilang jam keberangkatannya itu berkebalikan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan yang reguler. Tapi untuk perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini, saya rasa PRK-nya seru banget karena selama di perjalanan dapat beberapa momen persilangan, ditambah lagi juga ada 4 kali penyusulan dengan kereta api Argo Semeru, lalu ada juga penyusulan oleh kereta api Lodaya. Nanti setelah ini akan disusul oleh kereta api Argo Wilis dan juga kereta api Sawung Galih. Teman-teman bayangin aja, dari Kebumen ke Kutoarjo yang normalnya sekitar 25 sampai dengan 30 menit ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya, masih ada momen 2 lagi. Jadi kita nikmati perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini. Itu bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan ke Pasar Senen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:21 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kuto Winangun. Jadwal pemberhentian kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan di stasiun Kuto Winangun ini pada pukul 12:17 menit sampai dengan pukul 12:31 menit. Dikarenakan di stasiun Kuto Winangun kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan harus bergeser kembali dan mempersilahkan sang raja jalur selatan yaitu kereta api Argo Wilis melintas langsung. Di Kuto Winangun ini batas kecepatan maksimumnya 120 km per jam. Harusnya nanti Argo Wilis lewat sini bakal ngebut banget. Waktu menunjukkan pukul 12:38 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan sudah tiba di stasiun Prembun. Dan di sini ada 2 orang yang turun ya teman-teman. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan di stasiun ini harus minggir lagi karena akan disusul oleh kereta terakhir yaitu kereta api Sawung Galih dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Kutoarjo PP. Nah, Sawung Galih itu di GAPK 2025 dia tektokan dari arah Jakarta. Setibanya di Kutoarjo ada waktu sekitar setengah jam lebih dikit untuk balik lagi ke Jakarta, dan setibanya di Jakarta bakal balik lagi ke Kutoarjo. Bisa dibilang rangkaiannya itu mengejar waktu supaya tidak terlambat ya.
seluruh rekan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan, silakan mempersiapkan diri. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami kru yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Dan atas nama kru yang bertugas kami mohon maaf apabila dalam menemani perjalanan Anda masih terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun tujuan akhir, Stasiun Kuto Arjo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:04. Masuk di stasiun Kutoarjo. Ada keterlambatan 2 menit ya. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun tujuan akhir Kutoarjo. Wah, Kutoarjo panas sekali. Ternyata untuk penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan yang turun di stasiun Kutoarjo lumayan rame ya. Tuh, gokil sih. Walaupun nggak penuh-penuh amat teman-teman. Kami juga tidak kalah dengan para penyeberang di jalur 3. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh lika-liku perjalanan yang cukup panjang, sekitar 7,5 jam perjalanan dari Kabupaten Bandung Stasiun Rancaekek, sekarang saya sudah tiba di tujuan akhir Stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan, salah satu kereta musiman yang memiliki jadwal tidak masuk akal, disusul 4 kali, disilang berkali-kali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.